Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafli Egil Saputra. Saya adalah perwakilan dari tim 2 dengan anggota yaitu Ratnadila, Noval Kurniawan, Nurfaida, dan saya sendiri. Pada materi kali ini, kita masih membahas mengenai pemodelan layar TCP/IP, di mana pemodelan layar ini dibagi menjadi dua versi, yaitu versi umum dan versi frozen. Minggu lalu, kita telah membahas pemodelan layar TCP/IP versi umum. Sekarang kita akan melanjutkan materi ke pemodelan layar TCP/IP versi frozen. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP yang mengizinkan hingga beberapa ratus komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem berbeda seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix untuk membentuk jaringan yang heterogen. Kemudian kita masuk ke dalam pemodelan layar TCP/IP. Seperti yang telah dijelaskan minggu lalu, secara umum, pemodelan layar pada jaringan komputer memiliki dua model utama. Kedua model utama tersebut meliputi pemodelan layar OSI dan yang kita bahas kali ini yaitu pemodelan layar TCP/IP. Nah, pada pemodelan layar TCP/IP terbagi lagi menjadi dua versi, yaitu pemodelan layar versi umum dan pemodelan layar versi frozen. Untuk mengetahui perbedaan dari versi umum dan versi frozen, kita dapat lihat pada tabel berikut, di mana TCP/IP model umum memiliki 4 layar dan versi frozen memiliki 5 layar. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan inti, yaitu pemodelan TCP/IP versi frozen. Pada pemodelan layar TCP/IP versi frozen, terdapat penambahan satu layar di lapisan terbawah, yaitu physical layer. Nilai tambah dari pemodelan layar TCP/IP versi frozen adalah dilibatkannya perangkat fisik beserta dengan proses di dalamnya dan fungsionalnya sebagai sebuah layar tersendiri bernama physical layer dan berada di lapisan terbawah. Hal ini juga membuat pemodelan layar TCP/IP menjadi mirip dengan pemodelan layar OSI, tapi lebih ringkas dan padat dibandingkan dengan pemodelan layar OSI karena hanya memiliki 5 buah layar saja di dalamnya. Kelima buah layar tersebut adalah physical layer, data link layer, network layer, transport layer, dan application layer. Sekarang kita masuk ke dalam physical layer. Physical layer merupakan layar terbawa pada pemodelan layar TCP/IP versi frozen. Physical layer berkaitan erat dengan koneksi wired atau berkabel pada jaringan komputer dan berhubungan dengan fisik dari jaringan komputer, yang mencakup perangkat keras penghubung pada jaringan komputer, sinyal, bit data, transmisi data dalam bentuk analog dan digital, serta media transmisi di dalam jaringan komputer. Pada physical layer ini, paket data disebut dengan bit. Untuk fungsi dari physical layer, yaitu physical layer akan berhubung langsung dengan hardware jaringan. Physical layer membantu melakukan definisi terhadap media transmisi jaringan. Physical layer melakukan definisi terhadap metode pensinyalan yang akan digunakan dalam proses transmisi, melakukan proses sinkronisasi terhadap data, melakukan pengaplikasian terhadap topologi jaringan komputer yang digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu data link layer. Link layer adalah lapisan kedua dari bawah dari model layar versi frozen. Link layer berfungsi untuk menjelaskan protokol yang digunakan pada topologi jaringan, interface yang digunakan, flow control, dan sebagainya.
Secara umum, layer ini berfungsi untuk mendefinisikan beragam metode di dalam jaringan ke dalam lingkup link lokal jaringan pada komputer yang sedang berkomunikasi. Pada layer ini, unit data disebut dengan frame, yang terdiri atas frame header, frame data, dan frame footer. Data link layer melakukan dua layanan dasar. Yang pertama, memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media dengan menggunakan teknik seperti farming, dan yang kedua, mengendalikan bagaimana data ditempatkan pada media dan diterima dari media menggunakan teknik seperti media access control dan error detection. Adapun fungsi data link layer yaitu melakukan proses dropping secara logik, menyediakan akses ke dalam media pengguna, mendeteksi kesalahan pengirim dan penerima paket dalam melakukan proses pengkoreksian, menggabungkan paket data dalam bit, dan menggabungkan bit ke dalam frame. Lapisan berikutnya yaitu network layer. Layer atau lapisan internet adalah sekelompok internet working metode, protokol, dan spesifikasi dalam protokol internet yang digunakan untuk mengangkut datagram dari berasal tuan rumah seluruh batas-batas jaringan. Layer ini berfungsi untuk pergantian datagram pada jaringan. Layer ini menyediakan interface jaringan yang seragam dan menyembunyikan topologi yang digunakan. Selain itu, layer ini juga mengurusi pengalamatan dan routing. Itu sebabnya pada layer ini terdapat IP header dan IP data. Adapun fungsi dari network layer yaitu menentukan tujuan data pada sebuah jaringan, mendefinisikan alamat IP, membuat header pada paket-paket data yang ada, melakukan proses routing. Layer berikutnya adalah transport layer. Transport layer yaitu layer di lapis keempat yang berfungsi untuk menyediakan konektivitas antar proses, end-to-end service, channel pengganti data untuk aplikasi, transmisi end-to-end message dengan menggunakan TCP untuk koneksi oriented dan UDP untuk connection sebagai protokol yang ada pada layar ini. Adapun fungsi dari transport layer yaitu menerima data dari session layer, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, meneruskan data ke network layer, memastikan bahwa semua data yang melewatinya dapat tiba di sisi lainnya dengan tepat, mengirim statement dari sebuah host ke host yang lain, memastikan reliabilitas data, mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan. Kemudian kita masuk kepada layer terakhir yaitu application layer. Application layer yaitu layer di lapis teratas yang berfungsi untuk komunikasi data antara aplikasi dan komputer. Dalam hal ini disebut dengan peer. Application layer berperan untuk menyediakan layanan ke pengguna di mana komunikasi dilakukan dengan menggunakan logical connection. Apabila terdapat dua buah application layer, misalnya pada komputer server dan komputer klien, atau antara komputer asal dan komputer tujuan, maka akan terdapat koneksi langsung di antara keduanya, yang memudahkan pengguna di dalam melakukan proses kirim dan terima pesan. Adapun fungsi dari application layer yaitu sebagai user interface dalam menampilkan data dan informasi sebagai alat pengumpul informasi dan data yang dikirimkan melalui jaringan. Pemodelan layar TCP/IP versi Frozen dengan 5 buah layar di dalamnya juga mampu membagi alamat address di dalam jaringan komputer ke dalam 4 address utama, yaitu specific address, port address, logical address, dan physical address. Specific address mengacu pada alamat spesifik dari suatu host di dalam jaringan komputer yang dapat diakses oleh manusia, contoh URL yang dimiliki oleh layanan berbasis web. Specific address dimiliki oleh application layer. Port address berhubungan dengan pengalamatan pada port, yaitu nomor jalur koneksi yang dibuka dan ditutup sesuai dengan adanya layanan dan aplikasi spesifik yang berjalan di dalamnya. Contoh untuk layanan berbasis web, maka akan membuka port nomor 8 secara default. Port address dimiliki oleh transport layer. Logical address berhubungan dengan alamat logik dari suatu host di dalam jaringan komputer. Alamat ini dibentuk oleh protokol di dalam jaringan komputer berupa sejumlah angka yang merujuk kepada alamat spesifik komputer yang bersangkutan. Logical address dimiliki oleh network layer yang kemudian akan memberikan pengalamatan berbasis internet protokol disebut dengan IP address. Physical address merujuk kepada alamat fisik dari perangkat keras
di dalam komputer dan jaringan komputer, yang menjadi alamat unik dari setiap komputer di dalam jaringan komputer. Physical address ini berhubungan dengan data link layer serta pada physical layer ini sendiri, sebagai sebuah layer tempat di mana perangkat-perangkat keras tersebut berada. Selanjutnya kita akan masuk kepada susunan layer pada TCP/IP versi Frozen. Layer TCP/IP versi Frozen dari bawah ke atas adalah sebagai berikut. Layer pertama adalah physical layer, berfungsi dalam pengiriman raw bit ke channel komunikasi. Masalah desain yang harus diperhatikan di sini adalah memastikan bahwa bila satu sisi pengirim data 1 bit, data tersebut harus diterima oleh sisi lainnya sebagai 1 bit pula, dan bukan 0 bit. Lapisan ini memiliki tugas untuk mengatur sinkronisasi pengiriman dan penerimaan data, spesifikasi mekanis dan elektrik, menerapkan prosedur untuk membangun, mengirim data, informasi dalam bentuk digit biner, memelihara dan memutuskan hubungan komunikasi. Masuk kepada layer kedua, yaitu data link layer, berfungsi menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Layer ketiga, yaitu network layer, fungsi dari internet protokol secara sederhana dapat diterapkan sebagai cara kerja kantor pos pada proses pengiriman surat. Surat kita masukkan ke dalam pos, akan diambil oleh petugas pos dan kemudian akan dikirim melalui rute yang sembarang, tanpa si pengirim maupun si penerima surat mengetahui jalur perjalanan surat tersebut. Kemudian, lapisan keempatnya yaitu transport layer. Adalah lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Lapisan ini membantu dalam meyakinkan pengiriman data dapat diandalkan dan menggabungkan data yang telah dikirim dari ujung ke ujung. Kemudian layer kelima yaitu application layer. Layer ini digunakan untuk mengelompokkan protokol dan metode dalam model arsitektur jaringan komputer. Jadi kesimpulannya, TCP/IP versi Frozen adalah dilibatkannya perangkat fisik beserta dengan proses di dalamnya dan fungsionalnya sebagai sebuah layer tersendiri bernama physical layer dan berada di lapisan terbawah. Physical layer merupakan layer terbawah pada pemodelan layer TCP/IP versi Frozen. Link layer, data link atau network access adalah lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang mendeteksi kesalahan dan pentransmisian ulang terhadap frame yang gagal. Transport layer adalah lapisan keempat dari model referensi jaringan OSI. Lapisan ini membantu dan meyakinkan pengiriman data dapat diandalkan dan menggabungkan data yang telah dikirim dari ujung ke ujung. Application layer merupakan layer atau lapisan teratas pada model OSI reference ketika user akan mengirimkan pesan dan menjadi layer atau lapisan terakhir pada sistem OSI reference model ketika user akan menerima sebuah pesan. Itu saja pemaparan dari kelompok 2. Saya ucapkan banyak terima kasih.